Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Kisah horor mahasiswa. Baik lagi dengan aku Niko. Dan aku Lulu. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang cerita-cerita horor dari mahasiswa tentunya. Ya, kayaknya kita bakal ngebahas tentang yang berhubungan sama kos. Kamu lihat gak sih? Lihat apaan tuh, Li? Tapi ini jangan jerit ya. Oke, kenapa tuh jangan jerit tuh? Karena ini tuh kayak jelas bikin menjerit. Wow, sepertinya kita udah mulai memasuki kayak hawa-hawa serem gitu ya. Ngomongin soal hal-hal serem ya. Oke. Aku punya cerita, itu tuh dari temen aku yang satu kelas gitu. Nah, karena keseringan belajar malam pas hari Rabu itu, kebetulan pas Rabu itu dia tuh ketiduran gitu di meja belajarnya. Nah, mulai itu hal-hal yang kurang enak menurut temen aku ini. Itu kayak ketidurannya langsung ketiduran gitu aja tuh berarti? Iya, ketiduran aja karena capek mungkin ya belajar. Hmm. Nah, dia tuh kayak mimpi gitu loh. Waduh. Di mimpinya itu dia itu ada suara dua cewek. Wah. Suaranya tuh kayak gimana tuh, Kak? Aku penasaran nih. Aduh, gimana ya? Sebenarnya dia nggak jelasin sih suaranya yang kayak gimana, cuman Iya. kayak mungkin katanya nih ya, Mm-mm. suaranya tuh kayak yang cewek satunya tuh bilang kayak aku mau dia. Waduh, mau dia. Iya, mau temenku ya mungkin. Sampai pas waktu itu sama ada suara nenek-nenek. Oh, Di suara situ. neneknya ini kayak gimana tuh, Li? Gimana ya suara neneknya ya? Mungkin kayak dia nggak jelasin detailnya sih, cuman ya neneknya itu sama yang cewek ini agak apa ya namanya kayak bukan bertengkar ya, argumen bertengkar. gitu, adu argumen gitu. Oh. Tapi yang bikin anehnya itu sebenarnya teman aku tuh sadar kalau itu mimpi. Oh, dia tuh berarti kayak lagi di mimpi tuh, gak live Heeh. gitu. Kalau orang Jawa bilangnya pasti ketindihan ya. Oh, Nah ya kayak ketindihan gitu. Ketindihan. Tapi yang bikin serem tuh dia kayak berusaha buat Bangun dari mimpi iya, itu. bangun dari mimpinya. Dia di situ nggak ngelihat wujudnya di mimpi pertama itu. Sampai pada akhirnya udah kan dia kebangun tuh setelah 10 menit. Iya. Nah, awalnya kayak ya udahlah mungkin mimpi buruk ya, karena itu baru pertama kali gitu di situ. Iya. Sampai pada akhirnya di minggu berikutnya, di hari besoknya itu, Oh, di besoknya. itu nggak kenapa-napa, nggak ada lagi. Oh, Meskipun dia belajar sampai malam tuh nggak kenapa-napa. Oh, tiba-tiba mendadak gak ada gangguan nih Nggak berarti ada, ceritanya. nggak ada gangguan. Oke. Tapi ternyata pas minggu depannya di hari yang sama, Mm-mm. dia tuh mimpi lagi. Waduh. Sama persis mimpinya. Sampai yang terakhir dia itu mimpi hampir 5 minggu. Berarti Oh my sebulan God. ya. 5 minggu dengan mimpi yang sama apa gimana nih? Dengan mimpi yang sama dan di hari yang sama. Di hari yang yang sama. Di hari Rabu. Kayak udah kebiasaan setiap hari Rabu dia udah was-was gitu loh setiap mau tidur. Setelah mimpi kelima itu udah gak ada mimpi lagi. Oke. Itu udah terakhir. Tapi Terakhir karena banget. emang dia mungkin gimana ya, meminimalisir lah ya. Meminimalisir. Karena lingkungannya itu emang takutnya adalah pengaruh dari situ, dia memutusin buat pindah kos. Kalau kamu sendiri pernah gak sih ada teman kamu atau siapa gitu yang punya cerita horor? Kalau aku sih punya ya, Li, kayak tapi ini bukan di kos ya, kayak cenderung kayak di kampus gitu. Di kampus kita nih? Wah, kampusnya ini kayaknya dirahasiakan nih sama pemiliknya nih. Oh gitu. Ya, pemilik cerita ini. Sayang banget ya, padahal Iya. kan kalau tahu siapa tahu ada yang suka gini-gini experience kayak Iya. gini mau mengulangi gitu. Siapa tahu mau mediasi gitu kan ya. Oh, gitu. Hantunya juga mungkin. Oh, gitu. ada ya mediasi nanti. Oke. Oke, Gimana tuh oke. ceritanya? Jadi ini cerita dari teman aku nih. Ceritanya dia kan anak organisasi banget kan. Kayak Oh gitu. bener-bener pengabdi kampus gitu. Oh gitu. Nah itu kayak ya biasa gitu, kayak ngerjain penugasan sampai malam, terus sampai larut malam gitu kan. Nah, pas malam-malam nih kan teman-temannya ini pada kayak lagi kerja bakti gitu, tapi lagi nggak, ibaratnya tempatnya itu kayak sekret gitu, kayak sekret himpunan gitu misal. Oh. Nah teman-temannya ini pada kerja bakti di luar sekretnya nih. Nah dia itu
di dalam itu cuman bertiga doang nih sama teman-temannya. Nah setelah kumpul, tiba-tiba nih lampunya tuh mati. Akhirnya disekret, mereka ngerjain penugasan sambil nyalain senter tuh, kayak sambil cerita-cerita gitu, kayak Masih yaudah. berani ya di situ ya. Iya kayaknya masih Wow. belum mengalami apapun, jadi kayak mereka ya udah let it Oke. flow aja gitu kan. Oke. Nah setelah itu tuh tambah lama kok kayaknya agak serem gini ya hawa-hawanya ya. Nah di samping enak-enak cerita gitu ya, biasalah ya cewek tuh suka gibah gitu kan. Wow, Kayak lagi oke. seru-serunya gibah banget nih, tiba-tiba ada kayak yang nyaut nih, kayak ada yang bersenandung gitu, kayak Wow. suara laki-laki sih, kayak Aduh. gitu-gitu. Baca gitu suka genre apa? Kalau baca mungkin aku suka kayak horor terus kayak misteri gitu. Horor ya. Ya benar. Cocok banget ya yang mau Iya. kita bahas. Kebetulan nih sebenarnya aku nggak terlalu suka baca treat yang horor. Tapi kemarin tuh ada salah satu treat kalau nggak salah lewat Gimana ya tuh? dari Hey Itak gitu. Oke. Jadi ini kayak tentang kos angker gitu. Hmm. Relate lah ya sama mahasiswa Iya gitu. sih, relate sih. Jadi ini mungkin aku ceritain ke kamu garis besarnya gitu ya, karena banyak banget kejadian-kejadian di kos itu yang menurut aku belum pernah ya, kejadian kayak gitu. Jadinya kayak lumayan Lumayan ya. kerasa Iya. ini pressure juga ya. Iya, kayaknya. lumayan pressure lah ya. Yang paling kerasa itu, nih anak kan berani ya. Iya. Ada kalau gimana sih kalau kayu kita gerak aja denger kan suaranya kayak srek atau naik tangga lah di kayu kan deg-deg. Enggak kayu aja ada suaranya, apalagi yang kayu kayak gitu suaranya ada banget dong. Iya dong. Kebetulan dia itu kamarnya deket tangga. Nah pas waktu itu ada suara deg gitu Di tangga itu. terus dia tuh kayak manggil tuh temennya, "Be, kamu ya nggak usah buru-buru nanti kepleset," gitu-gitu. Terus dia nggak ada jawaban tuh, nggak ada jawaban. Gak ada jawaban nih. Nih anak kan pemberani nih si A, nantang lah dia keluar di tangga itu, Oke. nggak ada orang. Kayak pembuktian gitu ya. Iya. Apakah ada gitu. Dan yang lebih menurut aku ini hal yang nggak bakal aku lakuin ya. Oke. Si A ini duduk di tangga sambil bilang, "Mana kalau mau naik aja, nggak apa-apa. Sini naik." Kalau kamu sering baca treat kayak gitu, pernah nggak baca treat yang kayak gimana gitu? Kalau Mungkin? aku mungkin kalau aku pernah ya. Jadi ini thread dari Kak Along, username-nya cerita_setan. Oke. Oke, jadi dia ini ngisahin kisah seorang mahasiswi gitu ya di kampus negeri lah, ibaratnya negeri gitu. Oh, di Malang juga. Sepertinya di Malang tapi dirahasiakan gitu tempatnya. Oh, dirahasiakan juga. Oke. Oke, jadi ini dia ini memutuskan untuk ngekos di, emang tempatnya murah banget ya. Jadi kayak strategis juga deket kampus gitu kan. Dan jaraknya mungkin 15 menitan lah dari kampus gitu. Oke. Deket ya. Ya di awal-awal itu dia emang kayak ngerasa biasa gitu kan. Kayak ya udah kos biasa, capek emang pulang gitu kan. Tapi emang jarak untuk masuk ke kosnya itu, pulang ke kos itu harus ngelewatin kuburan gitu kan. Wow. Kuburan, dan emang suasananya itu nggak enak gitu kan, kayak banyak pohon-pohon juga. Berarti kuburannya deket kampus juga ya? Kemungkinan iya. Kan 15 meter. Oke. 15 Terus? menit. Nah udah tuh kan anaknya tuh ya emang anak rumahan lah, jadi ya kalau misalnya kan abis kuliah langsung pulang gitu kan, nggak berani pulang malam karena jalurnya lewat kuburan. Oke. Gitu. Terus? Ya udah tuh kayak selang beberapa hari, terus akhirnya kan mereka di kos ini ada 6 orang ya. Oh gitu ya, 6 orang. Ya dia kenalan nih sama salah satu temennya gitu kan. Ya buat nambah-nambah temen lah, seenggaknya nggak sendirian gitu kan. Iya, oke. Nah keesokan harinya nih mulai nih kayak ada kejadian-kejadian aneh gitu kan, kayak malam-malam gitu kan. Kan orang kalau normal person biasanya lampunya dimatiin gitu kan, kecuali aku nggak ngamatiin sih. Oh berarti kamu nggak normal person dong? Iya. Oh gitu, oke. Kayak dimatiin lampunya, dan nah di saat inilah kayak mulai masuk situasi horornya nih. Oh ya, Kayak gimana tuh? dia kan tidur kan pakai selimut. Nah
otomatis kondisinya ini dia ini kosnya ini di dalam itu ada kamar mandi juga nih. Oh, kamar mandi dalam. Seingatku di ceritanya tuh kayak ngomong ada kamar mandi. Oh gitu, oke. Nah udah tuh, nah tiba-tiba kayak ada yang berdiri tuh di depan pintu kamar mandi. Wow. Nah itu kayak bener-bener kayak serem banget, terus matanya melotot gitu kan katanya. Warna hitam gitu kan. Ya udah akhirnya dia mutusin untuk nutup selimutnya nih. Oke, ya kayak ditutup aja sampai badan ya. Oke. Setelah itu mungkin dia udah ngalir aja gitu kan, kayak udah ya besoknya akhirnya nggak apa-apa lagi tuh. Oh, nggak ada lagi. Ya udah nggak gangguan. Ya terus? udah kayak terus selang beberapa minggu dia tuh kadang itu pulangnya selalu taat kan. Selalu taat karena ya, selalu nggak malam gitu kan. Iya, karena deket kuburan tadi gitu ya mungkin. Ya udah berhubung karena emang tugasnya nggak banyak nih, kayak dia langsung pulang karena dia kan udah capek juga tuh. Sore-sore pulang, masuk kamar gitu kan. Nah, mulai nih dari kejadian lagi nih aneh gitu. Kenapa tuh? Nah, yang seingat aku, dia tuh kan ada kulkas juga ya. Ya, mungkin ada beberapa kosan ada kulkasnya ya. Terus? Nah, tiba-tiba di atas itu tiba-tiba ada yang duduk gitu. Wow. Kayak tiba-tiba ada sosok yang duduk di situ gitu. Tapi dia nggak mau ngejelasin itu kayak sosoknya tuh apa gitu kan. Oh, dijelasin di cerita itu. Ya. Terus? Nah, akhirnya dia kan panik. Terus dia langsung manggil temennya nih yang dia kenal nih dari 6 itu dia cuma kenal 1 orang aja. Ya udah dia ajak ngomong-ngomongan. Terus katanya nih dia itu jarang sih kayak ngedapetin kayak gitu. Cuman dia dengar dari anak-anak yang lain gitu. Iya. Kejadian-kejadian yang aneh sekiranya. Tadi kan udah bahas ini ya, apa tentang treat, terus juga kita tentang cerita kita masing-masing gitu kan, kisah teman-teman kita juga. Iya bener nih Li. Kali ini kita harus kayaknya nggak Abdul kalau nggak bacain cerita jadi Sobat Tara yang udah setia dengerin podcast. Bener banget, jadi nanti dari Sobat Tara ini bisa sharing cerita-ceritanya juga ke kita nih. Nah kebetulan udah banyak banget ya kayaknya yang masuk gitu. Jadi ini ada salah satu aku mau bacain. Ini tuh dari anonim gitu. Jadi ini aku bacain aja ya. Ini ceritaku di kos yang sebelumnya itu aku tinggalin. Aku angkatan 2021. Jadi pas awal kesini tuh kosan aku masih banyak yang kosong. Cuma diisi 4 orang dari total 20-an kamar. Nah dia tuh pilih di lantai 2 soalnya lebih murah dan gak terlalu suka suara berisik motor kalau di lantai bawah kan. Nah yang di lantai 2 tuh cuma ada dia doang nih, aku doang. Terus malam pas aku lagi nonton film ada yang lari-larian di depan kamarku. Waduh. Itu sekitar jam 1:30 malam. Aku panik banget dong, orang di lantai 2 cuma ada aku doang. Terus yang lain-lain itu siapa? Aku coba deh telepon teman-teman kos, tapi kayaknya ada pada tidur. Nah, aku nggak berani tuh keluar kamar dan nahan pipis sampai pagi soalnya beneran gak seberani itu. Gimana nih kok? Ada bacaan Sobat Tara lain gak nih kiriman? Ada Sili, ini juga cerita juga dari anonim juga, orangnya nggak mau disebutkan nih. Iya oke. Oke, ini tuh kejadian sekitar dia masih semester 1 dan sebelum dia pindah kamar kos nih. Oke, jadi aku langsung ceritain kayak POV dia langsung cerita gitu ya. Gitu. Aku ceritakan dulu garis besarnya. Jadi kamar kos aku ini ada di tengah dan di lantai atas. Nah kemudian di sebelah kiri kamarku itu ada kamar yang emang gak ada penghuninya gitu. Jadi kosongan melompong gitu. Nah dari aku awal semester 1 sampai sekarang itu gak ada yang nempatin. Selain karena pengap, ya mungkin pengap karena nggak ada udara masuk ya. Terus lokasinya itu nggak strategis aja buat kamar kos. There are no windows and only large doors for air circulations. Dan cahaya mataharinya pun nggak, kayak susah gitu buat masuk. Nggak ada jendela tadi ya kan? Jendela ada tapi kayak kecil banget gitu. Kecil banget, oke. Nah seperti biasa, aku ini selalu tidur di bawah jam 12. Wah oke. Nah kebetulan waktu ini dia tuh agak taat nih, tidurnya tuh pas jam 10 malam. Nah karena emang besok nggak ada kelas pagi kan, awali malammu dengan tidur malam banget gitu kan. Oke, awalnya tuh nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba badannya tuh kayak susah digerakin, kayak gemersek gitu. And then buat buka mata itu nggak bisa, itu kayak bener-bener kayak bahasa Jawanya muingkem banget gitu loh. Kayak ada yang nahan gitu. Dan kayak samar-samar kayak dengar suara aneh gitu, kayak berisik, kayak ada entah itu kayak suara kuntilanak atau something gitu, kayak ketawanya kayak hahaha gitu kan. Nah itu kayak ngeri banget dan sekitar 3 menitan dia tuh nggak ngelakuin apa-apa.
itu tadi kayaknya udah cerita dari kita ya. Ya, kita udah banyak banget nih kayak sharing-sharing cerita dari mulai trade sampai cerita Sobat Tara nih. Dan sekarang waktunya buat Sobat Tara ceritain cerita kalian di bawah. Itu dulu dari kita. Dan jangan lupa berdoa dan semoga mimpi yang indah.